Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan 3 hewan kurban sapi kepada masyarakat yang ada di Kota Batam dan Tanjung Pinang. Momentum Hari Raya Idul Adha di masa pandemi COVID-19 ini diharapkan mampu menjadikan kita pribadi yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah warta berita daerah selengkapnya hari ini Sabtu 1 Agustus 2020 bersama saya Ardian Huta Barat. Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan 3 hewan kurban sapi kepada masyarakat yang ada di Kota Batam dan Tanjung Pinang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Mukhlisuddin mengatakan bahwa ibadah kurban merupakan saat berbagi antara sesama umat. Hal ini membuktikan kita sebagai umat Islam dapat juga berkorban dan berbagi dalam menunaikan ibadah kurban dengan niat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, tak henti-hentinya dirinya mengajak jajarannya untuk dapat menyumbangkan sedikit uang untuk berkurban. Hal inilah yang terus dilakukan setiap tahunnya, di mana jumlah hewan kurban yang dikumpulkan sebagian diberikan atau disumbangkan kepada masyarakat dan sisanya diberikan untuk pegawai dan warga tinggal di sekitar kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Dirinya juga bersyukur bahwa untuk tahun ini ada peningkatan dalam pelaksanaan ibadah kurban di instansinya. Nah, Kanwi melaksanakan ibadah kurban, ada sebagian sudah serahkan ke masyarakat berserta dengan mahasiswa KKN di Stain semalam daya serahkan di desa apa semalam itu ya? Di daerah Dompa. Dan memang masyarakat sangat butuhkan di situ. Kita kasihkan 1 ekor. Kemudian ada 3 ekor juga kita serahkan ke rumah zakat yang memang produktif di rumah zakat di Batam. Kemudian 3 ekor lagi itu sapi dipotong di kantor dan 3 ekor kambing juga dipotong di kantor. Alhamdulillah tahun ini luar biasa peningkatan untuk amalia ibadah kurban. Lebih lanjut dikatakannya bahwa selain berbagi, makna Idul Adha mengajarkan setiap umat Islam untuk memberi pengorbanan secara ikhlas atas segala sesuatu yang dilakukan dan dicintai. Makna pengorbanan dan momentum Idul Adha sendiri berangkat dari sejarah kurban, di mana Nabi Ibrahim rela mengorbankan anak yang dicintainya, Nabi Ismail, untuk disembelih sebagai wujud taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reporter RRI, Erita Fitra Insani melaporkan. Momentum Hari Raya Idul Adha di masa pandemi COVID-19 diharapkan mampu menjadikan kita pribadi yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin meningkatkan kepedulian terhadap sesama. PLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma bersama masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha 1441 Hijriah di Pamedan Ahmad Yani, Tanjung Pinang. Mengingat Tanjung Pinang masih berada dalam zona kuning COVID-19, jemaah yang hadir menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, membawa peralatan sholat dari rumah, menggunakan hand sanitizer, serta menerima pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas. Usai melaksanakan sholat, Rahma berharap perayaan Idul Adha di tengah pandemi ini harus dijadikan momentum untuk meningkatkan ibadah dengan saling berbagi kebaikan kepada sesama manusia, demi terciptanya kehidupan yang harmonis antar sesama umat beragama. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa melaksanakan di lapangan baik di masjid maupun di musola. Makna dan arti yang terbesar pelaksanaan Hari Raya Idul Adha adalah pengorbanan. Kita hari ini tentu berbagi dengan ikhlas kepada hamba-hamba Allah lewat berkurban. Mudah-mudahan keikhlasan kita pada pelaksanaan Hari Raya Kurban ini membawa pahala buat yang berkurban dan membawa berkah bagi masyarakat yang mendapatkan berkahnya dari daging kurban tersebut. Sementara itu, Ustadz Handarlin Umar selaku khatib dalam khutbahnya mengajak umat Islam
untuk mengambil nilai keteladanan Nabi Ibrahim, di mana untuk mencapai tujuan mulia dibutuhkan suatu kesabaran dan pengorbanan. Masyarakat juga diminta untuk bersikap sabar dan memelihara kedamaian hati ketika menerima ujian pandemi COVID-19. Pemerintah telah berusaha maksimal meningkatkan kewaspadaan dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan sebagai upaya untuk melindungi diri dari wabah virus corona. Kita harus sabar menghadapi ujian Allah ini. Siang dan malam kita mohon pada Allah agar Allah segera lenyapkan virus yang sangat mengerikan kita, yang kadang-kadang menyebabkan hubungan kita satu dengan yang lain merasa jauh. Tapi pada saat seperti ini kita butuh Allah. Kemana kita mencari Allah? Laksanakan ibadah. Laksanakan sholat berjamaah dengan mengikuti aturan-aturan pemerintah. Kalau selama ini kita tidak pernah memakai masker, walaupun kita sakit dan batuk, saat ini kita dimohon oleh pemerintah, dihimbau, diputuskan fatwanya oleh para ulama. Hormati itu. Untuk sementara tidak bersalam-salaman, kita ikhlaskan itu dulu. Kita harus berjarak, kita ikuti itu. Karena semuanya itu sekali lagi dalam rangka menjaga kita bersama. Meski masih dalam masa pandemi COVID-19, pelaksanaan sholat Idul Adha di Pamedan Ahmad Yani Tanjung Pinang berlangsung tertib dan lancar. Ratusan umat muslim berbondong-bondong mendatangi lapangan, namun dengan pengawasan yang ketat oleh panitia, serta menerapkan protokol kesehatan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Kepala Kantor Kemenak Lingga Haji Muhammad Nasir mengatakan waktu terbaik menyembelih hewan kurban adalah hari pertama setelah sholat Idul Adha hingga sebelum matahari meredup. Sesudah itu boleh menyembelihnya di hari mana saja yang termasuk hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Berasal dari bahasa Arab karuba yang berarti mendekatkan. Kurban adalah salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan ternak pada 10 Zulhijjah atau selama hari tasyrik pada tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah. Hukum kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu berkurban tapi tidak dilakukan, maka ia dihukumi makruh atau dibenci. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Haji Muhammad Nasir menyampaikan bahwa Hari Raya Haji atau kurban ini adalah saat yang tepat untuk menyembelih hewan kurban. Apalagi datangnya setahun sekali dan belum tentu tahun depan akan bertemu kembali. Dirinya menegaskan hewan yang boleh untuk berkurban adalah onta, sapi atau kerbau dan kambing. Selain 3 jenis ini tidak diperbolehkan. Jadi dalam syariat penyembelihan hewan kurban pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang sangat luhur. Nah, di antaranya adalah bagaimana untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah di sisinya. Oleh karena itu, kurban adalah salah satu yang disunnahkan bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, kurban adalah bentuk ibadah sosial dan sekaligus ibadah yang mengandung nilai-nilai spiritual. Nah, oleh karena itu, sebagai syariat yang disunnahkan kepada umat Islam, tahun ini kita berharap kurban dapat memotivasi kita untuk meningkatkan solidaritas umat beragama untuk berbagi bersama. Dan yang kedua adalah kurban yang kita laksanakan ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap jangan ada unsur-unsur politik atau politisasi dalam hal pelaksanaan kurban. Nah, karena itu kita menginginkan bahwa kurban tahun ini adalah murni sebagai ibadah. Haji Muhammad Nasir menyebutkan, dalam berkurban dibolehkan bergabung atau patungan jika hewan kurban itu berupa onta atau sapi. Karena sapi atau onta berlaku untuk 7 orang jika mereka semua bermaksud berkurban dan bertakarub kepada Allah. Ya, kurban itu adalah yang dituntut adalah kemampuan. Jika sudah mampu atau dengan cara yang sekarang ada namanya tabungan kurban. Jadi kita bisa berkurban ya untuk setiap orang dari tahun ke tahun dengan mengelola caranya, yaitu dengan tabungan kurban. Nah, tetapi kalau tidak mampu tidak bisa dipaksakan, karena itu semua sunnah saja, ya sunnah dilakukan untuk orang yang beriman. Untuk sapi tahun ini kan itu tetap dalam 7 orang dengan 1 ekor sapi. Nah, artinya kalau sekarang aja 2.600.000 satu orang, berarti dikali 7, itulah harga sapi yang kita kurbankan.
Lebih lanjut, Haji Muhammad Nasir mengatakan, para ulama sepakat waktu terbaik menyembelih hewan kurban adalah hari pertama setelah salat Idul Adha hingga sebelum matahari meredup. Sesudah itu boleh menyembelihnya di hari mana saja yang termasuk hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Namun setelah 3 hari tersebut, tidak ada lagi waktu penyembelihan. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Penyembelihan hewan kurban sapi seberat 1 ton lebih bantuan dari Presiden Republik Indonesia disaksikan puluhan warga Kecamatan Bintan Timur. Bahwa untuk pendistribusian daging-daging ini kami berikan kepada pertama itu sekitar masjid ini, kemudian kita juga langsung memantau di beberapa lokasi yang tidak ada potong, masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat Kecamatan Bintan Timur, Bintan, Kepulauan Riau menyaksikan secara langsung penyembelihan hewan kurban di Masjid Nurul Iman Kijang, Bintan Timur, Jumat pagi. Penyembelihan hewan kurban itu berupa 1 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Penyembelihan sapi dengan bobot lebih dari 1 ton itu juga menyesuaikan dengan protokol kesehatan di masa pandemi virus corona. Panitia kurban Masjid Besar berulang kali mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker dan menjaga jarak guna mencegah penyebaran virus corona. Salah seorang panitia, Saleh Musalin, mengatakan daging sapi kurban bantuan Presiden itu diserahkan kurang lebih 850 kepala keluarga dan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Bahwa untuk pendistribusian daging-daging ini kami berikan kepada pertama itu sekitar masjid ini, kemudian kita juga langsung memantau di beberapa lokasi yang tidak ada potong, masyarakat yang membutuhkan itu kami pantau, dan insya Allah kami akan bagikan sekitar hampir 850. Ada 2, ada warga jemput yang di sekitar sini, mungkin yang lain itu kami sistem kelompok, Pak, jadi menghindari kerumunan-kerumunan seperti ini. Jadi kami itu makanya kami berikan, kami utus saja mereka ada, nanti mereka yang membagikan, khususnya ketua RT kita panggil. Kalau RT-nya ada 20-30 orang, kami kasihkan 30 orang, RT-nya yang membagi semua. Ini adalah sepakat kita. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, Iwan Beri Prima, mengatakan hampir rata-rata hewan kurban di Bintan dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi masyarakat karena rutin dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Tapi yang jelas kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bintan memastikan bahwa hewan yang akan dikonsumsi masyarakat ini adalah hewan yang sehat. Ya, ini prosesnya dari sejak beberapa bulan yang lalu sebenarnya ya, sejak pertama kali hewan itu dipelihara masyarakat atau pertama kali hewan itu datang dari daerah luar. Sudah kita periksa, kita lakukan pengawasan terus-menerus secara ketat, dan alhamdulillah saat ini kita juga melakukan pengamatan lagi. Kita pastikan kembali agar hewan yang dikonsumsi masyarakat ini adalah hewan-hewan yang benar-benar aman dan sehat. Sementara itu, untuk penyembelihan hewan kurban atas swadaya masyarakat di Masjid Nurul Iman Kijang akan dilaksanakan pada Sabtu pagi sebanyak 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang. Antusias jamaah Masjid Miftahul Falah Tanjung Pinang untuk berkurban di Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah meningkat. Pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha di Masjid Miftahul Falah Tanjung Pinang yang berlokasi di Jalan Ganet berjalan penuh dengan kekusukan dan dipadati oleh jemaah. Dalam pelaksanaan ibadah sholat tersebut, pengurus masjid menerapkan protokol kesehatan bagi jemaah yang akan melaksanakan sholat Idul Adha di masjid jami itu. Kepada RRI, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Falah Tanjung Pinang, Sultan Abdul Hadi, mengatakan bahwa untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di masjid akan dilaksanakan pada hari ini. Hal ini mengingat jumlah hewan kurban yang akan dipotong cukup banyak dan waktu yang singkat dikarenakan sholat Jumat, sehingga panitia sepakat bahwa penyembelihan hewan kurban dilakukan hari ini. Insya Allah hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 kita sanakan penyembelihan hewan kurban. Sebab karena situasi hari Jumat ini takut tak siap, makanya kita lakukan besok Sabtu. Mudah-mudahan besok tidak ada kendala. Besok insya Allah sapinya ada 12 ekor, kambing kurban ada 3 ekor, kambing akikah ada 2 ekor. Alhamdulillah dibandingkan dengan tahun yang lampau, untuk patungan warga kita itu sama dengan tahun lalu. Tahun dulu 10 ekor lembu sapi, sekarang juga 10 ekor. Tapi ada tambahan dari hamba Allah 1 ekor 1 keluarga, dan ada tambahan dari pemerintah Pemko 1 ekor. Jadi jumlahnya 12 ekor. Alhamdulillah meningkat tanpa lalu. Kalau tahun lalu kan 10 ekor, nah sekarang 12 ekor. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha kemarin bertindak sebagai imam sekaligus khatib yakni Ustadz Sahrul Ikhwan, sedangkan Bilal Ustadz Nofriardi. Reporter RRI Erita Fitrainsani melaporkan.
Masyarakat Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan tidak melaksanakan sholat Idul Adha 1441 Hijriah, baik itu di masjid, surau maupun di lapangan terbuka. Kita sedang berusaha untuk menanggulangi virus COVID-19 ini dan semoga dengan kerjasama yang baik antara kita dengan masyarakat, virus ini akan segera bisa kita atasi. Dan dihimbau kepada kita semua untuk senantiasa Bertambahnya jumlah warga positif coronavirus disease COVID-19 di Kecamatan Bintan Timur, Bintan, Kepulauan Riau, masyarakat tidak melaksanakan sholat Idul Adha 1441 Hijriah di masjid maupun surau serta lapangan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Gama F. Isnaini membenarkan bahwa terdapat 5 orang warga di Bintan positif virus corona, sehingga sholat Idul Adha 1441 Hijriah dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah masing-masing, khususnya masyarakat di Bintan Timur. 5 orang tersebut terdiri dari 4 orang warga Kecamatan Bintan Timur dan 1 orang warga Gunung Kijang. Melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing guna mencegah penularan lebih lanjut dari virus COVID-19 di daerah kita. Kita sedang berusaha untuk menanggulangi virus COVID-19 ini dan semoga dengan kerjasama yang baik antara kita dengan masyarakat, virus ini akan segera bisa kita atasi. Dan dihimbau kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dengan yang lain dimanapun berada. Salah seorang pengurus Masjid Besar Nurul Iman Kijang, Saleh Mursalin, menjelaskan bahwa panitia Masjid Besar sudah mempersiapkan untuk kegiatan ibadah sholat Idul Adha pada Jumat pagi. Namun pada Kamis malam, panitia menerima surat edaran Bupati Bintan untuk melaksanakan sholat di rumah masing-masing, seiring bertambahnya warga positif virus corona. Menurutnya, imbauan pemerintah itu sebagai langkah yang sangat baik untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan masyarakat. Tadi malam sekitar pukul 8, namun demikian kami mengadakan rapat pertemuan yang melibatkan kepada Pak Camat, Kapolsek, dan Ramil, tokoh masyarakat, tokoh agama. Agar kesepakatan kita ambil untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, makanya kita laksanakan salat di masjid, surau, dan lapangan. Salat di rumah masing-masing. Ya, namun salat Jumat kami tetap laksanakan. Karena begini, kalau salat Idul Adha ini kan semua lapisan masyarakat kan, perempuan, anak-anak ngumpul jadi satu. Tapi kalau salat Jumat kan tidak terbatas, jadi jemaah pun berkurang. Kami tetap lakukan sholat Jumat itu. Sementara itu, selain membatalkan pelaksanaan sholat Idul Adha di masjid dan surau di wilayah Bintan Timur, pemerintah kabupaten juga tidak melaksanakan pawai takbir keliling menyambut Hari Raya Kurban tahun 2020. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang. Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami akan sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan 3 hewan kurban sapi kepada masyarakat yang ada di Kota Batam dan Tanjung Pinang. Momentum Hari Raya Idul Adha di masa pandemi COVID-19 ini diharapkan mampu menjadikan kita pribadi yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.